Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan. Puji Tuhan di pagi hari ini kita dapat bangun dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita akan membuka sebagian kecil daripada firman Tuhan. Olehnya itu, sebelum kita membukanya, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan membuka akal pikiran kita agar firman-Nya yang kita akan baca pada saat ini dapat kita lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita minta pertolongan pada Tuhan, kita berdoa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang tunduk mengucap syukur atas segala berkat yang Kau telah limpahkan kepada kami. Engkau telah menuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, sepanjang malam ini ya Tuhan, Engkau telah peliharakan kami. Sehingga di pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Tubuh tanpa kekurangan suatu apapun. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan sebagian kecil pada firman-Mu ya Tuhan. Sebelum kami buka ya Tuhan, kiranya Engkau menghadirkan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, agar firman-Mu yang kami akan baca dan buka saat ini Tuhan dapat kami pedomani dalam setiap langkah kehidupan kami. Terlebih dapat kami lakukannya untuk menjalani hidup ini Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami bawa di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang kita akan buka dan renungkan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 8 sampai 15. Firman Tuhan berbunyi, "Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal ini yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melakukannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sampai demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini, dan kita akan renungkan dengan tema pada pagi hari ini, iman yang mewujud di dalam pelayanan kasih. Iman yang mewujud di dalam pelayanan kasih, atau dalam bahasa Toraja, kapatonganan tu di papayan lan pak kaboro. Kapatonganan tu di papayan lan pak kaboro. Di dalam kesaksian Alkitab terdapat 2 konsep tentang keterkaitan antara iman dan kasih.
Pertama, di dalam Yakobus 2 ayat 17 yang menegaskan bahwa iman itu akan mati jika tidak disertai dengan perbuatan. Saya ulang, iman itu akan mati jika tidak disertai dengan perbuatan. Dan yang kedua, 1 Korintus 13 ayat 13 menegaskan bahwa di antara iman, pengharapan, dan kasih, yang terbesar di antaranya ialah kasih. Saya ulang, bahwa di antara iman, pengharapan, dan kasih, yang terbesar di antaranya ialah kasih. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa iman harus diwujudkan lewat tindakan kasih. Lantas, jika harus diwujudkan lewat tindakan atau pelayanan kasih, maka pertanyaannya, seperti apa pelayanan kasih itu? Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus bahwa pelayanan kasih dapat diwujudkan lewat tindakan membantu sesama. Dengan kata lain, setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus hendaknya menyatakan imannya itu dengan membantu dan menolong sesama. Namun perlu digarisbawahi bahwa tindakan membantu dan menolong bukan hanya melulu tentang uang atau barang-barang berharga, namun tentang kehadiran kita untuk menolong dan menguatkan sesama. Setiap orang mestinya menjadi sesama bagi yang lain. Itulah yang diharapkan dari jemaat di Korintus sebagai jemaat yang kaya dalam banyak hal, yakni agar mereka dapat menjadi sesama bagi yang lain, termasuk bagi jemaat Yerusalem yang saat itu terpaksa menghentikan pelayanan diakonnya karena keterbatasan ekonomi. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus supaya mereka berbagi berkat agar yang berkekurangan dapat tertolongan sehingga keseimbangan kehidupan dapat terwujud. Itu ayat 13 dan 14 bacaan kita. Sebagai umat Allah yang telah ditebus dan dikuduskan serta diutus di dalam dunia, gereja harus terus membuka mata untuk menyatakan pelayanan kasih kepada semua. Karena dengan membuka mata, gereja dapat melihat dan menyatakan pelayanan kasih dalam ketulusan, keikhlasan, dan kerelaan. Demikianlah renungan singkat kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan bersama dengan kita untuk melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kita sehari-hari. Olehnya itu, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Kembali lagi kami sujud di hadapan hadirat-Mu di pagi hari ini, Tuhan. Kami telah membuka, kami telah merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu, Tuhan. Kiranya firman-Mu yang kami telah buka dan renungkan pada saat ini, Tuhan, kami dapat pedoman ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terlebih kami dapat lakukan di dalam menjalani hidup ini, Tuhan. Olehnya itu, Tuhan, kami mohon hadirkan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, agar firman-Mu selalu kami pedomaninya, Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami bawa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan bersama dengan kita.